Selamat pagi, perkenalkan sebelumnya nama saya Ashley dengan NIM 295111001 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah ilmu bedah umum veteriner mengenai premedikasi dan anestesi veteriner dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hewan Igusti Ngurah MSI. Sebelumnya mari kita mengetahui sejarah dari anestesi itu sendiri. Pada tahun 1824, ada dokter di Inggris bernama Henry Hill Hickman mulai bereksperimen dengan menidurkan hewan dalam waktu yang singkat dengan menggunakan karbon monoksida. Tentunya hal ini mempunyai efek yang sangat negatif karena menggunakan karbon monoksida dapat mengancam nyawa hewan tersebut. Nah, pada 20 tahun kemudian, seorang mahasiswa yaitu William Morton diperkenalkan dengan konsep anestesi oleh Charles T. Jackson, yaitu seorang profesor kimia yang sangat tertarik dengan kemungkinan sifat anestesi dari ether. 2 tahun kemudian, Morton berhasil mencabut gigi dengan menggunakan ether sebagai anestesi dan menyebutnya Leton. Selanjutnya, 1 tahun kemudian, mulai berkembang, lalu dokter menggunakan kloroform untuk meringankan rasa sakit saat melahirkan. Dan pada tahun 1853, penemuan jarum suntik sudah ditemukan, yaitu jarum suntik berongga untuk memberikan anestesi dengan mudah. Selanjutnya, oleh sebab itu, berdasarkan sejarah tersebut, maka pada saat ini kita dapat menggunakan anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tidak, tanpa, dan astetos, yaitu persepsi atau kemampuan untuk merasa. Anestesi juga berarti pembiusan. Secara umum, yaitu suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi sendiri mempunyai hal yang ideal, yaitu yang pertama, memenuhi kriteria anestesi. Akan dijelaskan selanjutnya. Yang kedua, proses anestesinya yaitu dengan induksi yang cepat, lembut, durasi panjang, pemulihan cepat, dan juga aman. Selanjutnya berpengaruh dan tidak signifikan terhadap sistem vital. Maksudnya adalah tidak memiliki efek yang merugikan dan mematikan kepada sistem vital. Contohnya adalah jantung, otak, dan paru-paru. Selanjutnya yaitu ekonomis. Harganya yang terjangkau dengan manfaat yang baik. Selanjutnya mari kita mengenal dari Triad of General Anesthesia, yaitu anestesi harus yang baik mempunyai 3 fungsi atau efek ya untuk pasien yang akan diberikan. Yang pertama itu analgesia, selanjutnya ada hiposis atau sedasi, dan juga relaksasi. Jadi pasien yang diberikan anestesi akan mengalami efek analgesia, sedasi atau ketenangan, dan relaksasi, relaxation yaitu otot berelaksasi dan juga pikiran yang berelaksasi. Selanjutnya, anestesi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu analgetik dan juga anestesi. Analgetik merupakan obat pereda nyeri tanpa disertai hilangnya perasaan secara total. Jadi hanya sebagian dan tidak menimbulkan hilangnya kesadaran. Sedangkan anestesi yaitu beberapa jenis anestesi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Ada juga jenis yang lain yang hanya menghilangkan nyeri dari bagian tubuh tertentu dan pemakaian tetap sadar. Nah, tipe anestesi itu dibagi menjadi 3, pembiusan total, lokal, dan regional. Pembiusan total yaitu hilangnya kesadaran total. Pembiusan lokal, hilangnya rasa pada daerah tertentu yang diinginkan. Contohnya pada sebagian daerah tubuh. Pembiusan regional, yaitu hilangnya pada rasa bagian yang lebih luas dari tubuh oleh blokade selektif pada jaringan spinal atau syaraf yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai stadium anestesi. Pada saat hewan diberikan obat anestesi, maka untuk pembiusan akan melalui idealnya 3 stadium, tetapi dapat terjadi sampai stadium keempat. Stadium pertama yaitu stadium anestesi, dimulai dari saat pemberian zat anestetik sampai hilangnya kesadaran. Pada stadium ini, pasien masih dapat mengikuti perintah dan terdapat analgesi atau hilangnya rasa sakit.
Stadium kedua yaitu eksitasi, mulai dari akhir stadium 1 dan ditandai dengan pernafasan yang irreguler, pupil melebar dengan refleks cahaya yang positif, pergerakan bola mata tidak teratur, lakrimasi yang ada, tonus otot meninggi, dan diakhiri dengan hilangnya refleks menelan dan kelopak mata. Stadium ketiga ini merupakan stadium yang kita cari, yang kita inginkan pada hewan ketika dia dianestesikan, yaitu sejak mulai teraturnya pernafasan hingga hilangnya pernafasan spontan, ditandai oleh hilangnya pernafasan spontan, hilangnya refleks kelopak mata, dan dapat digerakkannya kepala ke kiri dan ke kanan dengan mudah. Pada saat stadium ini, maka baik dilakukan prosedur operasi atau yang diinginkan. Stadium keempat adalah stadium yang dokter tidak inginkan, yaitu ditandai dengan kegagalan pernafasan apnea yang kemudian akan segera diikuti kegagalan sirkulasi atau henti jantung dan akhirnya pasien meninggal. Pentingnya dosis dan pengontrolan anestesi kepada hewan adalah agar hewan tidak sampai mencapai stadium 4, sehingga tidak membahayakan hidup dari pasien kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat anestesi lokal dan anestesi umum. Contohnya, untuk anestesi lokal yaitu lidokain, buvifakain, levobuvikain, prilokain, prokain, ametokain, propifakain, dan anestesi lokal lainnya yang masih ada. Selanjutnya, contoh anestesi umum. Ada nitrous oksida, halotan, enfluoran, isofluoran, sevofluoran, dan desofluoran. Sebagian besar anestesi umum ini berbentuk gas. Selanjutnya, terdapat klasifikasi status pasien pada prosedur anestesia. Pasien yang datang ke kita, kepada dokter, pasti tidak mempunyai kondisi yang sama. Ada kondisi yang baik, prima, ada kondisi juga yang tidak baik. Nah, pada kondisi ini dibagi menjadi 5 kelas atau 5 kategori. Yang pertama itu ada kelas 1 dengan resiko minimal, dengan kondisi fisik yang normal dan tidak ada penyakit. Contoh kondisinya itu ada ovariohysterektomi, kastrasi, ovasi declawing, radiografi hip diplasia. Selanjutnya ada kategori kedua yaitu resiko ringan dan ada penyakit ringan. Kondisi fisiknya hewan dengan gangguan atau penyakit sistemik ringan. Ada kemampuan kompensator, tidak ada gejala klinis dari penyakit. Contoh kondisi kliniknya yaitu hewan neonatal atau geriatrik, obesitas, tumor kulit, hernia, dan lainnya. Selanjutnya kelas ketiga yaitu resiko sedang. Ada penyakit yang pasti. Kondisi fisiknya yaitu hewan dengan gangguan atau penyakit sistemik sedang, terdapat gejala klinis yang ringan. Contohnya itu ada anemia, anoreksia, dehidrasi sedang, penyakit ginjal ringan, murmur jantung, dan lainnya. Selanjutnya ada kelas keempat, yaitu dengan resiko tinggi, sangat berbahaya karena penyakit. Kondisinya yaitu hewan dengan penyakit sistemik berat, tetapi dapat menjalani pengobatan atau gangguan alami yang berat. Contoh kondisi kliniknya yaitu dehidrasi berat, shock, uremia, dan lainnya. Selanjutnya kelas yang terakhir yaitu kelas kelima. Resikonya sangat berat dan parah. Kondisi fisiknya itu hampir mati dengan atau tanpa operasi tidak ada harapan hidup dalam 24 jam. Contoh kondisi kliniknya yaitu penyakit jantung, ginjal, hati, paru, atau endokrin yang lanjut, shock berat, dehidrasi berat, dan lainnya. Nah, dari kategori ini kita sebagai dokter maka harus mempunyai keputusan yang baik ketika apakah hewan ini aman untuk dianestesi atau tidak. Baik, selanjutnya cara kerja anestesi. Saya akan memberikan satu video mengenai cara kerja anestesi. Regional anesthesia blocks pain signals from a specific part of the body from getting to the brain. Pain and other messages travel through the nervous system as electrical impulses. Regional anesthetics work by setting up an electrical barricade. They bind to the proteins in neurons' cell membranes that let charged particles in and out and lock out positively charged particles. For major surgeries where you need to be unconscious, you'll want something that acts on the entire nervous system, including the brain. That's what inhalational anesthetics do. General anesthetics
also seem to work by affecting electrical signals in the nervous system. Normally, the brain's electrical signals are a chaotic chorus as different parts of the brain communicate with each other. That connectivity keeps you awake and aware. But as someone becomes anesthetized, those signals become calmer and more organized, suggesting that different parts of the brain aren't talking to each other anymore. There's a lot we still don't know about exactly how this happens. Several common anesthetics bind to the GABA-A receptor in the brain's neurons. They hold the gateway open, letting negatively charged particles flow into the cell. Negative charge builds up and acts like a logjam, keeping the neuron from transmitting electrical signals. The nervous system has lots of these gated channels, controlling pathways for movement, memory, and consciousness. Most anesthetics probably act on more than one, and they don't act on just the nervous system. Many anesthetics also affect the heart, lungs, and other vital organs. Baik, berikut yang tadi kita sudah lihat, kurang lebih seperti itulah cara kerja dari anestesi, yaitu menghambat impuls yang ada di otak kita, di saraf-saraf neuron kita. Dia berikatan dengan GABA reseptor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai premedikasi. Premedikasi ini adalah hal yang penting ketika kita menggunakan anestesi atau melakukan pembedahan, yaitu pemberian obat sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesi. Tujuan diberikan premedikasi yang pertama untuk mengalihkan kecemasan pada penderita yang cemas dan ketakutan sebelum prosedur pembedahan. Selanjutnya untuk mengurangi sekresi yang normalnya dihasilkan oleh dinding saluran udara dan kelenjar ludah, sehingga tugas ahli anestesi menjadi lebih mudah dan lebih aman. Yang selanjutnya yaitu untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama operasi karena sudah diberikan obat pereda sakit. Nah, berikut merupakan obat-obat premedikasi dibagi menjadi 5 dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada fungsi antikolinergik, contohnya ada atropin, skopalamin, aminopentamin, glikopirolat. Selanjutnya ada pelemas otot, contohnya ada silazin, diazepam, midazolam, medetomidin, torazepam, curare. Selanjutnya ada agen disosiatif, ada pensiklidin, ketamin, tiletamin. Selanjutnya ada narkotik yaitu morfin, apomorfin, meperidin, oksimorfin, atorpin, nalorpin. Yang terakhir ada tranquilizer yaitu promazin, acipromazin, chlorpromazin, silazin, diazepam, midazolam, lorazepam, dan madetomidin. Obat-obat ini juga sama pentingnya dengan anestesi. Kita sebagai dokter hewan harus mengetahui dan mengkombinasikan obat-obat ini dengan obat anestesi sehingga pasien merasa nyaman dan kita sebagai dokter hewan yang mengerjakan juga nyaman dengan pasien. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai anestesi dan premedikasi. Semoga video ini berguna dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sampai jumpa.